Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal kuis laporan konsolidasi yang dilakukan secara serentak di hari Jumat kemarin. Di dalam soal tersebut disebutkan bahwa terdapat informasi mengenai kepemilikan PT Papa ke PT Sanda, di mana PT Papa memperoleh 80% pada 2 Januari tahun 17 dengan biaya 560 juta. Pada saat equity PT Sanda terdiri dari share capital dan RE masing-masing 200 juta dan 330 juta. Kemudian terdapat perbedaan nilai wajar dan nilai book value-nya di inventory, equipment, building, land, dan notes payable. Selama tahun 17 dan tahun 18, PT Sanda menjual persediaan. Di sini adalah penjualan secara upstream, di mana terdapat margin 20% dari harga jual. Nilai total penjualan PT Sanda kepada PT Papa untuk tahun 17 dan 18 masing-masing 80 dan 100 juta, di mana pada akhir tahun 17 dan tahun 18 masing-masing terdapat 25% dan 30% persediaan PT Papa yang belum terjual. Di 31 Desember tahun 17 dan 18, PT Papa membayar 10% dan 20% dari nilai total pembelian persediaan dari PT Sanda pada tahun tersebut. Di sini ada intercompany payable ya, jadi utang piutang antara P dan S. Informasi lain terkait laporan keuangan ada di kertas kerja. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini saya akan mencoba menjawab menggunakan metode cost. Maka di sini kita akan menulis sebagai dividen income, di mana dividen income-nya adalah 0,8 dikalikan. Di sini ada dividen yang sudah dibayarkan 50 juta. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu, ternyata belum dibayar secara cash ya, karena di sini masih ada dividen receivable. Nilainya 40 juta. Saya nggak lupa, saya kalikan minus 1. Oke, 40 juta ya. Kemudian saya akan bisa menghitung nilai net income-nya 240 juta, dan RE-nya pun bisa kita hitung karena sudah tersedia beginning return earning-nya. Kemudian karena kita menggunakan cost, maka nilai investment in S-nya adalah sebesar nilai pembeliannya, yaitu 560 juta. Kemudian RE di bawah, menggunakan RE di atas, sehingga kita akan bisa menghitung jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Oke, kemudian kita juga bisa menghitung jumlah asetnya, di mana selisihnya adalah nilai dari cash, yaitu 55 juta. Kemudian kita akan menghitung consideration transfer dan excess-nya ya. Consideration transfernya adalah 560 juta. Kemudian implied value-nya berarti dibagi dengan 0,8, di mana book value net asset dari S terdiri dari 330 dan 200, berarti ada 530 juta. Oke, sehingga eksesnya $172. Kemudian kita alokasikan, ada di inventory, kemudian ada di equipment, ada di building, ada di land, dan ada di notes payable, di mana diketahui book value dan fair value-nya, yaitu di sini 20 juta, 30 juta, 120 juta, dan terakhir 20 juta. Fair value-nya 24 juta 240, dan terakhirnya 140 juta. Oke, kemudian selisihnya akan terlihat apakah dia under value atau over value. Jadi di sini inventory, kemudian building,
land ini under value, dengan equipment dan payable-nya over value. Khusus yang not payable di sini karena dia liabilitas, maka saya kalikan dengan minus 1 karena sifatnya berkebalikan dengan aset. Oleh karena itu saya akan menjumlahkan nilai total excess-nya 35.500 dan nilai goodwill-nya adalah 134.500. Kemudian kita lihat transaksi inventory upstream ya. Oke, diketahui di 2017 ada sales, kemudian di sini solution margin ya, salesnya di tahun 2017 80 juta, dan di sininya berarti 0,2 dikalikan 80 juta, karena di sini kan 20% dari harga jual ya. Kemudian unrealized-nya adalah 0,25 dikalikan dengan 16 juta. Dan di 2018 saya copy di sini. Ada sales 100 juta, marginnya 0,2 dikalikan 100 juta, unrealized-nya adalah 0,3 dikalikan dengan 20 juta, ada 6 juta. Kemudian ada account payable dan account receivable. Oke. Di mana di 2017 ya, terdapat 10% dari total pembelian. Berarti di sini sama dengan 10% dikalikan total pembeliannya 80 juta, dan di 2018 berarti ada 0,2 dikalikan dengan 100 juta. Oke, ini yang akan account payable dan account receivable di tahun 17 dan di tahun 18. Kemudian kita akan bisa membuat jurnal eliminasinya. Saya akan pindahkan di sebelah sini. Oke, di bawahnya aja nggak apa-apa ya. Oke, di samping biar tidak terlalu jauh dari worksheet-nya. Kita mulai dari huruf A ya. Oh iya, kita belum menghitung update-nya. Saya tulis di sini dulu update-nya. Update investment in S. Oke, RE 1 Januari tahun 17 adalah 330 juta ya. Ya di sini 330. Ini kurang 01. Kemudian ada RE 1 Januari tahun 18. Kita lihat ada di sebelah sini ya, RE 31-nya 450 juta. Berarti ada kenaikan ekuitas sebesar 450 dikurangi 330. Sehingga nilai update-nya adalah 80% dikalikan dengan kenaikan, kemudian dikurangi eksesnya inventory karena dia dijual di tahun 17. Kemudian sebelum saya lanjutkan, amortisasinya saya hitung di sini ya.
amortisasi per tahunnya. Equipmentnya 4 tahun, masa manfaatnya di sini buildingnya juga 4 tahun. Kemudian notes payable-nya dia 2 tahun ya. Sebentar di sini 2 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Berarti di sini saya akan bisa menghitung excess inventory ditambah amortisasinya equipment, kemudian dikurangi amortisasinya building, kemudian dikurangkan dengan amortisasinya notes payable, yaitu sebesar 0,8 dikalikan dengan kenaikannya 120 dikurangkan dengan 7,5 juta, kemudian ditambah dengan 1,5 juta ya, kemudian dikurangi 2,5 dan dikurangi dengan 2 juta, ketemu 87.600. Kemudian kita akan bikin jurnal. Yang pertama, investment in S pada RE beginning. Oke, sama dengan 87.600. Kemudian yang B ada RE beginning, kemudian ada common stock, kemudian ada unamortized excess. Oke, kemudian ada investment in S dan ada NCA beginning. RE beginningnya tadi sudah ada ya di sini, tadi 450, common stocknya 200, kemudian unamortized excess-nya saya hitung lagi di sebelah sini. Berarti ada inventory-nya habis ya, karena sudah terjual. Berarti yang belum habis yang ini. Di mana equipment-nya masih 4,5 juta, kemudian building-nya masih 7,5, kemudian lainnya masih 20 juta, kemudian NP-nya masih 2 juta, dan satu lagi adalah goodwill. Goodwill-nya masih 134.500, sehingga kalau kita jumlahkan sama dengan 159.500. Kemudian kita akan masukkan di sebelah sini unamortized excess-nya, yaitu 159.500, dan investment di sini adalah sebesar pembelian awal ditambah kenaikannya. Atau kalau misalnya saya mau ngecek, saya jumlahkan di sini, kemudian saya kalikan dengan 0,8. Oke, sama ya, berarti sudah benar hitungan kita. Kemudian NCA-nya 0,2 dikalikan 809.500. Baru kita tulis ini, saya ambil oke, berarti di sini ada equipment dan ada unamortized excess. Oke, di sini equipment-nya 4,5 juta dan unamortized excess-nya adalah 134.500. Kemudian yang nomor D, kita mulai dari depreciation, kembali ke equipment terlebih dahulu. Equipment
ada depreciation expense, kemudian ada depreciation expense pada building, kemudian ada land-nya terjual di 2018 ya, berarti ada gain on sale pada land. Kemudian ada notes payable ya, notes payable saya akan pakai di sini other expense ya, other expense. Oke, di sini saya akan pakai other expense pada notes payable. Ini huruf E, ini huruf F, ini huruf G. Equipment-nya adalah 1,5 juta, depreciation-nya 2,5 juta, kemudian notes payable-nya 2 juta, dan gain on sale-nya adalah 20 juta. Kemudian yang H, ada transaksi jual beli, sales COGS, kemudian COGS inventory, kemudian yang J ada RE beginning, kemudian NCA beginning karena dia upstream pada COGS. Salesnya adalah 100 juta, kemudian COGS-nya adalah 6 juta, kemudian RE beginning-nya, sebentar, COGS-nya terlebih dahulu ya, COGS-nya adalah 4 juta, RE beginning-nya 80%-nya. Kemudian yang K, ada utang piutang, account payable dan account receivable di tahun 2018 yaitu 20 juta. Kemudian ada dividend income, ada dividend S, yaitu tadi sudah kita hitung 80%-nya berarti 40 juta. Kemudian M-nya berarti ada dividend dividend payable ya, yaitu sebesar 35 juta. Oke, di sini 35 juta. Kemudian kita mengasumsikan dividennya P yang terutang itu berasal dari S ya. Kemudian yang N, NCA, expense, kemudian dividend S, dan NCA ending. Berarti di sini nanti sama dengan 20% dikalikan net income S dikurangi dengan amortisasi, ditambah amortisasi equipment, kemudian dikurangi amortisasi building, dikurangi dengan amortisasi notes payable, dikurangi amortisasi eksesnya land, kemudian dikurangi dengan unrealized profitnya tahun 18, kemudian ditambah dengan realized tahun 17. Oke, karena dia adalah upstream, maka di sini sama dengan 0,2 dikalikan dengan net income dari S, 80 juta dikurangi dengan ditambah dengan 1,5 dikurangi 2,5 dikurangi dengan 20, kemudian dikurangi dengan 2 juta,
kemudian dikurangi dengan unrealized, ditambah dengan 4 juta. Oke, ketemunya 11 juta, dividennya 0,2 dikalikan dengan 50 juta. Sehingga NCA endingnya sebesar 1 juta ya, 1 juta. Oke, kemudian kita akan masukkan ke dalam sebentar ini karena nggak ada garisnya, agak susah. Saya gariskan dulu. Ini juga. Kalau sudah saya hapus. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Karena ini terlalu besar, saya kecilkan. Yang pertama dari investment in S. Sebelum saya di sini, saya akan menjumlahkan ini dulu biar tidak ada yang tertinggal. Oke, yang pertama investment in S, yaitu sebesar 87.600 pada RE beginning kemudian yang BRE beginning, kemudian common stock-nya adalah $200 dan ada unamortized excess. Saya pindahkan di sini excess-nya. Kemudian ada investment in S. Maaf, atasnya ya. 647 dan NCA beginning-nya saya taruh yang di atas. 161. Kemudian yang C building ini masuknya ke PPE langsung ya, dijadiin satu PPE-nya kecuali lem, berarti saya akan masukkan yang ini, teman-teman juga boleh gabungin ya, building sama equipment-nya nanti digabungkan juga boleh. Namun ini karena kalau digabungkan susah, ya saya akan satu-satu ya. Ininya building, kemudian land-nya sendiri, kemudian notes payable, $2 juta, kemudian goodwill 134, kemudian equipment-nya berarti di PPE, dan unamortized excess. Oke, kalau kita lihat di sini
ada yang tidak seimbang ya. Ada yang tidak seimbang, saya cek terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini nggak seimbang. Berarti ada yang salah waktu mengalokasikannya. Berarti kita cek lagi. Oke. Sudah benar ya. Equipmentnya 4,5 juta. Kemudian unamortized excess-nya 159. Oh, ini unamortized excess-nya yang salah di sini, yaitu 159. Oke. Di sini unamortized excess-nya tadi ini ya. Ini adalah 159.000. Oke, sudah seimbang. Tadi salah memasukkan saja. 1068.100. Di sini juga ada yang belum tepat. Oke, kita cek lagi. Oke, masih ada yang kurang ya. Kurang hanya sudah C-nya, B-nya harusnya 2, B-nya 161 sama 647.600. Oke, ini saya inangkan ya. Kemudian oke, saya coba A sama A di sini sudah. Kemudian B-nya 450. Kemudian 200. Kemudian unamortized excess-nya 159. Oh, ini goodwill-nya salah ini. Ini goodwill-nya harusnya 134. Goodwill-nya 134.500. Oke, kemudian C-nya 4 dan 159. Kemudian buildingnya 7,5, land-nya 20 juta. Oke, land-nya di sini 20 juta. Oke, sudah ya. Ini salahnya ada di land dan di goodwill. Oke, sudah seimbang. Kita lanjutkan lagi A, B, C, D sekarang. D-nya equipment. Di sini ya. D-nya sama dengan equipment pada depreciation expense. Saya masukkan di sini. Kemudian depreciation expense yang huruf E sebesar 1,5 juta. 2,5 juta pada building, 2,5 juta. Kemudian gain on sale nggak ada, berarti saya masukkan other expense ya. Other expense. Oke, ini harusnya, ini salah ya, saya masukkannya di sini harusnya. Other expense. Oke, untuk memasukkan gain saya tambahkan 1 kotak.
di bawahnya. Ini untuk mengganti gainnya karena nggak ada. Ini 20 juta dan lainnya kita kurangkan 20 juta. Kemudian G-nya under expand lagi. GH ya. Oh tadi F ya, tadi F. Tadi F, sekarang G. Ini F tadi. Kemudian saya tambahkan lagi satu kotak G, yaitu under expand dan notes payable. Notes payable-nya 2 juta. Kemudian sales COGS H, kemudian COGS 100 juta, kemudian COGS inventory I 6 juta dan inventory-nya kita cek di inventory-nya 6 juta. Kemudian ada RE beginning J 3.200.000, kemudian NCA beginning dan ada COGS. Account payable dan account receivable. Account $20 juta, kemudian dividen income dividen S L 40 juta, kemudian di sini L juga 40 juta. M dividen payable dan dividen receivable M and NCA expense dividennya dan NCA ending. Oke, sudah selesai semua, baru kita selesaikan ya. Oke, ini jurnalnya termasuk banyak ya. Kemudian dividennya pasti 0, dividen income-nya. Kemudian cost of sales-nya tadi debit ditambah dengan debit, ditambah dengan debit, dikurangi dengan kredit. Oke, kemudian untuk other expense juga sama, debit tambah debit, dikurangi dengan, ditambah dengan debit. Ini debit, ini juga debit, 1, 2, 3, kemudian ditambah dengan 1,5 juta. Kemudian ada NCA expense 11 juta. Sehingga consolidated-nya nanti di sini consolidated-nya sama dengan 444 juta. Oke, kita cek lagi ya.
Oke, kemudian RE beginningnya dikurangi debit, kurangi debit ditambah dengan kredit. Kemudian untuk dividennya saya langsung pasti sama dengan hurufnya punyanya P, sehingga RE-nya di sini adalah biar tidak lupa saya langsung masukkan di bawah di sini RE-nya. Oke, kemudian kita jumlahkan di sini juga. Kita jumlahkan dikurangkan dengan kredit. Oke. Dividen receivable-nya 0. Kemudian inventory-nya ini karena sangat banyak berarti butuh ketelitian ya. Dan lainnya juga. Oke, kemudian kita kurangkan PPE-nya juga sama. Kemudian dikurangkan dengan kemudian SAR-nya. Nol, udah pasti 0, ini juga 0. Kemudian ini 134.000. Oke. Kita jumlahkan. Kita punya 220. Kemudian yang di sini kredit tambah kredit dikurangi dengan debit. Kemudian kredit dikurangkan dengan debit. Kemudian notes payable-nya juga kredit tambah kredit dikurangkan dengan debit ditambah dengan kredit. Share capital-nya oke, punyanya P ini sudah. Kemudian kredit ditambah kredit dikurangi dengan debit untuk NCA equity. Kita jumlahkan. Lihat ada yang nggak seimbang ya, ada selisih 200 juta. Oke, kita harus ngecek lagi. Kalau ada yang nggak sama ini kesusahannya ya. Apabila ada yang tidak sama. Oke, kita cek lagi di sini ya. Apakah ada yang belum masuk? Dijumlah, kemudian dikurangkan, ditambah. Oke, 100 juta 930. Kemudian yang di sini sudah masuk semua. Di sini juga sudah masuk semua.
sini juga sudah masuk semua. Oh, ini salah ini kayaknya. Iya, ini salah. Yaitu harusnya ini kredit ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit. Oke, sudah ya, ada seimbang semua sekarang. Ini adalah hasil laporan konsolidasinya. Dan ini adalah jurnal menggunakan metode cost. Kalau ditanya bagaimana kalau menggunakan metode equity, saya pindahkan sebelah sini ya. Ini teman-teman hasilnya 22.500. Kemudian yang ini kalau kita mau pakai metode equity, maka nanti kita indikan ya, metode equity-nya di sini. Berarti ininya tidak dipakai, oke, tidak digunakan. Yang ininya nanti sama. Ini sama ya. Ini sama, kemudian ininya sama, ini sama, di sini sama, di sini sama, di J-nya beda, di sini sama, di sini beda, di sininya sama, di sininya sama. Berarti yang beda ada di sini ya. Yang saya kasih warna kuning di sini ini akan beda. Bedanya di sini nanti kita akan menjurnalnya pakai investment in S. Kemudian di sininya nanti NCA beginning, kemudian di sininya nanti COGS dengan angka yang sama. Sedangkan kalau yang di sini nanti kita akan menjurnal income from S, kemudian dividend S, dan investment in S. Oke, gimana? Cara ngitungnya sama ya, sama dengan NCA expand karena di sini semuanya upstream ya. Penjualannya inventory upstream, berarti nanti 0,8 dikalikannya dengan net income S-nya 80 juta. Oke, kemudian dikurangkannya dengan amortisasi ditambah. Oke, ditambah amortisasi equipment dikurangkan dengan building, dikurangkan dengan land, dikurangkan dengan notes payable, dikurangkan dengan unrealized-nya 6.000, ditambah dengan realized tahun sebelumnya. Ketemu 44 juta. Kemudian di sini tadi dividennya adalah 40 juta ya di sini. Dividennya 40 juta, berarti investment in S-nya sebesar 4 juta. Oke, kemudian bagaimana kalau kita nyatetnya mana ya yang enak ya? Di sebelah sini deh, buku P ya, buku P. Oke, kalau pakai cost method kan berarti catat hanya dividend income-nya ya, cash sudah dividend income. Kalau pakai metode equity, berarti kita akan mencatat di 2018 di tahun kedua kita akan nyatatnya invest in S, kemudian bagian dari dividen, kemudian invest in S pada income from S. Untuk bagian net income, kalau misalnya mau dirangkum berarti nanti di sini bagiannya cash, bagiannya dividen adalah 40 juta. Saya ambil yang sebelah sini. Kemudian ini adalah bagian income from S-nya tadi yang sudah kita hitung 44 juta. Atau kalau misalnya biasanya diminta untuk dirinci, kalau dirinci yang warna kuning di sini, dirinci berarti nanti kita akan mencatatnya. Ini ya, saya kasih atau dirinci di sini ya. Dirinci ada invest in S pada income from S, kemudian ini bagiannya net income berarti 0,8 dikalikan dengan
net income-nya tadi 80 juta, kemudian ada invest in S, ada, ini saya copy aja ya. Oke, bagiannya apa, amortisasi equipment nanti 0,8 karena dia over value, dikalikan ini 1,5 juta. Kemudian untuk berikutnya dibalik untuk yang itu sebesar 0,8 dikalikan dengan building. Kemudian saya copy lagi untuk land, kemudian untuk notes payable. Ini untuk land, kemudian untuk payable, notes payable-nya di sini. Kemudian untuk unrealized, karena dia upstream berarti dikalikan dengan 80% ya. Kalau downstream jangan dikalikan dengan 80%. Dikalikan dengan 6 juta. Kemudian kita balik yaitu untuk yang unrealized tahun sebelumnya. Ini adalah jurnal di bukunya Pay. Inilah jurnalnya. Oke, kalau kita cek nilai income from S-nya ya, kita cek ya. Income from S, hasilnya adalah, oke, saya akan jumlahkan yang kredit dulu. Yang kredit, oke, kemudian dikurangkan dengan yang debit. 44 juta tadi benar jawaban kita. Oke, demikian untuk yang saldonya nanti teman-teman kan tinggal menjumlahkan yang investment in S ditambah dengan saldo 31 Desember 2017 ditambah dengan jurnal yang ada di sini. Akan ketemu saldo investment in S. Kemudian kalau ditanya saldo income from S yang tadi 44 juta. Kalau ditanya berapa saldo NC equity berarti yang ada di sini 162 100. Oke, demikian jawaban dari soal konsolidasi. Yang lainnya nanti dijawab sendiri ya, tapi tipikalnya kalau menjawab atau cara menjawabnya seperti ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.